Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Para pemirsa Tanjung TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran ini dapat ditangkap dan ditonton. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, tetap menjaga diri, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak dari kerumunan. Kesehatan diri kita, kitalah yang bertanggung jawab, kitalah yang menjaga, dan kita tidak bisa berharap selalu dari bantuan orang lain. Baik para pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada episode hari ini tanggal 19 Oktober pada acara Highway 1 jam bersama Rida Kaliamsi. Minggu ini, pada kali ini kita mengundang seorang anak muda yang ya baru 40 tahun usianya, masih muda sekali, tapi menjadi sebuah contoh bagaimana usia muda, bagaimana menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha muda, seorang wira swasta yang tidak terlampau mempersoalkan pekerjaan yang ini, bisa mengurus WC, bisa mengurus kebersihan lain. Nah, mencari anak muda seperti ini apalagi sudah bekerja, dan ini bagian yang tersulit. Nah, ini yang menarik dari tamu kita kali ini, yang mungkin pernah juga tampil di TV beberapa kali. Usnedi Saputra, anak muda yang kelahiran kota Tanjung Pinang, besar di sini, sekolah di sini, kemudian pernah kemana-mana mencari pengalaman hidup. Nah, dia memulai usahanya dari sangat sederhana, mungkin dari sebuah ide mengelola perusahaan kebersihan. Mungkin saya selalu mengatakan bahwa dia mulai dari satu tangkai sapu, satu ember, satu bros santai seperti itu, dan kemudian dia sekarang sudah berkembang jadi sebuah usaha dan sudah dikenal di mana-mana. Dari mulai membersihkan rumah, sekarang sudah bisa membersihkan gedung. Saya dengar dia sekarang bukan hanya punya ember, punya sapu, sudah punya pegawai, dia sudah punya scaffolding itu tempat membersihkan yang di gedung-gedung yang tinggi. Saya dengar sudah kembang itu, dan bisnis yang sudah dia lakukan berkurang selama 3 tahun. Nah, kita ingin tahu dulu sebetulnya ide menemukan bisnis ini tidak memandang terlalu mementingkan soal lapangan kerja seperti ini. Sebagai seorang anak muda, kenapa dia tidak malu, kenapa tidak merasa gengsi dikatakan orang bagian tukang sapu segala macam seperti itu. Nah, dan ini yang kita ingin tahu dari jiwa seorang anak muda, bahwa memilih bisnis, mencari bisnis, mendapatkan ide bisnis dari mana saja, tanpa terlampau memperhitungkan persoalan-persoalan gengsi seperti itu. Nah, ini membuat dia menjadi maju. Silakan Mas Nedi, Anda cerita bagaimana caranya Anda menemukan bisnis ini, bagaimana mulai bisnis, seperti apa sebetulnya Anda, mengapa Anda memilih urusan bersih-bersih rumah, bersih-bersih kantor ini sebagai bisnis. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada Tok Rida Kaliamsi. Diberikan kesempatan ini, sebenarnya saya ingin belajar dengan Atok, tapi karena di sini Atok undang, kita bercerita. Sebenarnya begini, awal mulanya kita menemukan bisnis ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi, Tok. Jadi pengalaman pribadi, karena istri juga kerja, saya juga kerja, jadi bersihin rumah itu kesulitan. Jadi berdasarkan kesulitan tersebut, kita dengar juga dari masyarakat sulitnya untuk mencari pembantu rumah tangga yang tugas dan fungsinya adalah untuk bersih-bersih rumah segala macam gitu kan. Nah, jadi saya lihat juga di sini satu peluang kan, karena saya juga punya hobi suka bersih-bersih rumah segala macam. Jadi terpikir oleh saya tuh waktu itu, bagaimana kalau kita menjalankan bisnis ini berdasarkan hobi dan insya Allah bisa menghasilkan istilahnya suatu profesi begitu. Jadi kita coba mulai searching di secara online. Nah, kita mulai dari kota kita sendiri, Tanjung Pinang. Ternyata semacam riset gitu. Ya, semua bisnis, semua apapun harus mulai dari riset, daripada pemahaman tentang lapangan seperti itu ya, pasarnya ya. Jadi setelah saya melakukan riset kecil-kecilan, ternyata memang Tanjung Pinang ini tidak ada untuk usaha. Ada perusahaan. Jadi kalau misalkan kita mau cari pembantu rumah tangga tuh harus
minta tolong dari sana sini lah untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, jadi saya pikir ini satu peluang gitu kan. Jadi ya kita mulai aja lah dengan bismillah, kita mulai tuh waktu itu. Dan bimbing orang rumah ini pekerjaan untuk bersih-bersih ini kadang-kadang orang rumah, laki aku jadi ngurusin ini gimana, gengsi dia ya. Apa kerja laki awak gitu kan, itu gimana. Bimbing orang rumah tak keberatan kalau memilih urusan kebersihan sebagai bisnis anunya. Nah, kalau orang istri saya itu kebetulan dia orangnya yang berpikir positif tuh. Apapun yang telah saya pikirkan itu baik, dia siap mendukung saja tuh. Jadi dia bekerja juga dia. Kebetulan istri saya itu honor guru. Oh, guru. Wah, tuh kalau guru kan biasalah dengan urusan kebersihan segala macam. Iya. Jadi juga kena pengalaman kerja saya di Jepang juga. Budaya bersih itu. Jadi memilih pekerjaan di klinik CP ini pun punya basic juga. Awak punya pengalaman juga dalam bidang klinik CP waktu di Jepang. Bekerja di Jepang. Jadi modal pengetahuan keahlian pengalaman bekerja di Jepang itu yang dibawa balik ke Tanjung Pinang dan jadi modal untuk memulai bisnis klinik servis di sini. Memang waktu itu Tanjung Pinang tak ada perusahaan klinik servis memangnya. Kalau di Tanjung Pinang ini, kalau yang saya amati perusahaan klinik servis itu ada tuh banyak, tapi mereka dalam bentuk badan hukum PT dan bergerak untuk proyek-proyek besar seperti membersihkan rumah sakit, mall segala macam. Tapi yang untuk masuk ke dalam sektor rumah tangga tidak ada. Jadi alhamdulillah ini betul-betul peluang yang saya amati. Jadi langsung saya jalan. Sengaja memilih peluang bisnisnya tidak di gedung-gedung besar saja pada mula-mulanya, tetapi memilih yang kecil-kecil, rumah, milih kediaman, rumah-rumah rumah tangga seperti itu. Jadi kalau di rumah tangga itu sistem pembayarannya juga lebih simpel. Jadi cash and carry. Jadi kita dihubungi, Pak bisa tolong bersihkan ini seluruhnya segala macam biaya taksirannya berapa. Kadang kita ada yang dinego kan, nego ya sudah. Yang penting sama-sama ikhlas kita kerjakan. Selesai pekerjaan langsung dibayar. Upah pekerja juga langsung dibayar. Jadi tidak menunggu waktu yang lama gitu tuh. Jadi bisa seperti proyek lah, nunggu 3 bulan baru dibayar. Modal kuat, modal besar. Modal kecil bisa langsung seperti itu ya. Jadi karena kita badan hukumnya CV, nah juga karena kita sudah mulai ramai membersihkan mulai dari rumah, mulai lagi ada kepercayaan untuk membersihkan sekolah, membersihkan kaca gedung kantor, terus akhirnya terus masuk ke masjid yang untuk diberikan kepercayaan untuk menghandle untuk kebersihan toilet dan tempat wudhu, dan akhirnya ya mulai merambah kemana-mana semua tuh, mulai dari kebersihan gedung baru selesai renovasi segala macam meliputi kaca dan mulai ini betul-betul modalnya dengan apa? Secara fisik itu, apakah ada duit seberapa banyak, lalu apakah peralatannya dulu dikumpulkan dulu seperti apa? Jangan seperti seorang entrepreneur Amerika yang besar di Thailand itu hanya dengan satu ember saja. Jangan ada investasi dari sana. Ada sebuah buku bagus itu tentang entrepreneurship, seorang Amerika yang merantau ke Thailand dan dia menemukan bisnis dimulai dengan satu buah ember, sebuah kain pel ember itu dimulai bisnisnya. Ya lebih kurang sama tuh. Jadi saya sudah soundingkan dulu ke media sosial, tapi saya belum ada modal waktu itu untuk membeli alat-alat gitu kan. Jadi begitu ada konsumen pertama yang memesan, pertama tuh masih ingat dia sekarang, masih ingat betul. Itu konsumen pertama mesti simpan betul yang dalam memori, dan dulu tiap tahun awak membeli sesuatu kepada dia yang orang pertama. Siapa pegawai negeri itu, siapa yang pertama sekali orang yang terkait dengan awak itu? Nah, konsumen pertama saya itu ibu rumah tangga, kebetulan tinggal di Jalan Pramuka, nggak jauh dari rumah saya tinggal juga tuh, di seputaran kantor lurah Tanjung Ayun Sakti. Jadi begitu dia menghubungi saya pun langsung survei ke rumahnya, terjadi tawar-menawar harga untuk pembersihan. Berapa awak pertama bayar? Waktu itu saya minta, waktu itu cuma 200.000 tuh. Jadi kebetulan ibu itu minta membersihkan hanya ruang tamu, ruang tengah dan dapurnya saja. Dia bayar berapa? Jadi waktu itu saya buka harga 200.000, ditawarnya 150.000 tuh. 150. Jadi begitu saya pikir, oke, alhamdulillah lah. Saya besar kecilnya itu rezeki dan ketentuan Allah kan tuh. Jadi saya pun pertama cium duit. Jadi saya waktu sama seperti kayak tadi Atok sampaikan, dari modal ember. Jadi saya langsung pulang ke rumah tuh sendiri, belum ada sawah, belum ada. Jadi saya pulang ke rumah, ambil serokan sampah, sapu, ember, kain pel,
pakai motor tuh langsung ke rumah eksekusi kerja. Itu sekitar jam 3:30 sore lah tuh dihubungi, waktu itu habis sholat asar. Ya, sebelum maghrib udah selesai. Itu setelah berapa lama awak menawarkan kebersihan? Cara awak nawar gimana sih waktu itu? Ya waktu itu saya pertama kali itu saya hanya minta buatkan di printing Tanjung Pinang, minta buatkan dia desainkan logo sapu itu aja. Saya pikir kan mau membuat nama-nama yang merek-merek itu kan susah dihafal oleh orang. Jadi saya buat jasa bersih rumah Tanjung Pinang aja lah yang gampang sesuai dengan kebutuhan orang kan. Orang kan teringat Namanya jadi mereknya jasa bersih rumah Tanjung Pinang. Iya, gambar sapu. Gambar sapu tuh. Ada ember. Aku udah lupa juga anunya ya. Aku ketemu merek itu di WC, di airport, di mana ada masjid. Aku ketemu seperti itu bilang, ingat ini Usnedi ini soalnya. Iya benar tuh, alhamdulillah. Jadi itulah sama seperti tadi kayak atau kisahkan tadi, emang bermula dari modal yang sangat minimum sekali. Jadi yang penting punya kemauan, pikiran yang positif. Serok dan itu tidak beli yang bawa dari rumah. Dari rumah. Mulai dari rumah hebat kau ini, memang hebat. Mulai sapu serok rumah dari itu dan bayar pertama tidak perlu, masih bernegosiasi dan tambah 200. Kerja berapa jam itu? Lebih kurang hampir 2 jam lah tuh. 2 jam dibayar 150.000 sebagai uang pertama, berkah pertama, dan menjaga sendiri, tak ada pegawai, tak ada siapa, hebat. Dan kemudian kau bertahan selama 3 tahun. Bagaimana cara rahasianya bisa bertahan selama itu, bisa berkembang? Kalau saya itu tuh secara periodik ada mengikuti bermacam-macam istilahnya tuh masukan-masukan gitu kan dari teman-teman. Jadi membangun bisnis ini juga saya membangun dari jalan silaturahim tuh, mulai dari kedai kopi, ngobrol sama teman segala macam gitu. Tak lupa juga kita itu bagian dari marketing lah ya. Iya tuh betul. Jadi mengembangkan pelanggan dari kedai kopi gitu kan, dari banyak-banyak media juga tuh yang saya coba. Dari misalkan momentum itu saya seperti melihat zaman-zamannya caleg-caleg itu menggunakan angkutan kota kan, menempel di belakang angkot. Saya pakai itu juga, kemarin sudah sampai 4 angkot tuh yang kita pakai untuk iklan berjalan. Tempat promosi yang itu. Iya. Ditaruh di belakang angkot itu tuh. Belakang angkot ya. Yang kaca belakang. Benar-benar. Ya, keliling-keliling kota Tanjung Pinang, dan itu juga dari segi harga sewanya sangat ekonomis tuh. Terbantu gitu. Jadi saya juga melakukan survei setiap kali setelah melakukan pembersihan rumah itu, saya tanya dengan konsumen, Bapak atau Ibu tahu informasi jasa bersih rumah dari mana? Jadi dia bilang ini ada yang dari angkot, ini ada yang dari Facebook atau dari mana. Jadi saya juga bisa menilai dari mana dari distribusi iklan yang mana yang sangat efektif gitu. Tapi tetap semua media, semua model, baik itu yang konvensional lewat mobil sampai kepada juga online, itu pakai semua sebagai media promosi. Jadi langkah ketiga itu setelah promosi ya, supaya orang tahu pekerjaan kita dan kemudian ya nah setelah dapat pertama itu seterusnya itu bagaimana lancar pemesanan, permintaan segala macam seperti itu, sehingga kapan sudah pada waktu kapan bisa memulai membawa ada pegawai, siapa yang bantu seperti itu? Kira-kira berjalan lebih kurang 2 bulan lah tuh. Berjalan 2 bulan sudah mulai ada orderan itu, 1 hari itu sudah mulai 2 rumah. Saya udah mulai kelimpungan mau cari tenaga gitu kan. Yang bantu ya. Jadi dimulai dulu dengan adik ipar saya ajak kerja. Terus setelah itu ya tetangga-tetangga, saya memanfaatkan tetangga. Jadi kan untuk membersihkan rumah ini suatu kepercayaan yang tinggi. Kita diberikan kepercayaan membawa orang dari luar rumah masuk ke dalam rumah orang tersebut untuk membersihkan. Ada yang hilang. Iya gitu. Kita menjaga amanah. Amanah ya. Jadi amanah. Ternyata penting sekali. Jadi kita cari kepercayaan nomor 1. Pertama clean, bersih yang diminta orang, dan kepercayaan, jangan sampai ada yang hilang barang apa segala macam, luar biasa. Dan selama ini belum pernah terjadi sesuatu misalkan bukan awak ya, tapi ke karyawannya awak yang pakai segala macam itu mencederai amanah daripada. Alhamdulillah masih start ini masih bagus aja tuh, masih aman-aman aja. Oke, sendiri kita break dulu ya. Nah, sesi pertama ini kita break dulu, nanti sesi kedua kita bercerita lagi yang lain. Terima kasih. Hai, kita istirahat dulu pada sesi yang pertama ini. Kita tunggu pada sesi kedua.